Baik, mitra RSPD, Anda masih bersama Dialog Interaktif RSPD Kabupaten pada siang hari ini dengan tema mencegah hoax dan siaran tidak berimbang dalam Pilkada serentak tahun 2020. Langsung saja saya akan bertanya lagi kepada Bapak Sonaka Yuda selaku komisioner dari KPID Provinsi Jawa Tengah. Pak Sonaka, tadi disinggung juga Bapak Paulus bahwa terkait upaya mencegah hoax ini dalam rangka menyukseskan pilkada yang berkualitas, tidak ada saling menjelekkan melalui media sosial, yaitu dengan berita-berita yang tidak betul. Ini sudah ada regulasinya gitu. Sejauh ini apakah memang sudah ada, Pak Sonaka Yuda, regulasi bagaimana mencegah hoax dalam rangka menyongsong pilkada serentak ini, Pak Sonaka? Ya, regulasi secara khusus itu memang tidak ada. Iya. Tapi kami mempunyai P3 SPS, ya, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran, yang sudah cukup pasal-pasal di dalamnya itu untuk mencegah terjadinya hoax. Ya. Artinya bahwa berita yang tidak benar, berita yang tidak nyata itu bisa dijerat oleh aturan tersebut. Yang kedua, di tingkat provinsi kami bekerja sama dengan KPU Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah membentuk satu gugus tugas. Iya. Gugus tugas itu nantinya yang akan bekerja bersama ketika terjadi pelanggaran. Iya. Lah, pelanggaran yang berkaitan dengan ranah KPID itu pelanggaran di media yang berbasiskan frekuensi. Di mana itu? Iya. Di televisi dan di radio. Lantas bagaimana dengan media sosial nih yang biasanya sangat marak di situ? Media sosial nantinya menjadi ranah banyak pihak, baik itu dari kepolisian, baik itu dari Bawaslu, ataupun nanti kalau memang memungkinkan itu bersambung dengan media cetak bisa menjadi ranahnya Dewan Pers. Iya. Artinya ketiga lembaga ini, KPID, Bawaslu, dan KPU memang bersinergi bahu-membahu menjelang pelaksanaan pilkada dan setelah pelaksanaan pilkada. Jika ada pelanggaran di bidang penyiaran itu menjadi ranahnya KPID, walaupun tidak menutup kemungkinan itu berasal dari laporan teman-teman Bawaslu. Sebagai contoh ketika Pilgub 2018 ya 19 kalau itu kami banyak dapat laporan dari teman-teman Bawaslu di kota kabupaten bahwa radio ini menyiarkan berita seperti ini. Ada sebagai contoh di wilayah Karesidenan Banyumas itu salah satu paslon tiba-tiba membuat azan. Iya. Baik sebenarnya, artinya azan itu kan nggak ada yang buruk sih, cuman ketika itu yang melantunkan adalah paslon, akhirnya jatuhnya itu pelanggaran. Jadi model-model seperti itu yang menjadi ranah pengawasan kami di gugus tugas pengawasan pemilu kada. Iya. Kemudian Pak Sonaka Yuda, terkait dengan mencegah berita tidak seimbang, ini maksudnya seperti apa ini, Pak? Ya, konteks berita tidak seimbang itu sangat luas sekali. Sebagai contoh seperti ini, misalnya di Klaten, nantinya ada dua pasangan calon. Terus RSPD Kabupaten Klaten itu sama-sama meliput dengan durasi 3 menit nih. Iya. Cuman ketika pertanyaannya berbeda itu bisa menjadi tidak berimbang. Tadi kan calonnya 2, kemudian sama-sama mendapat jatah 3 menit, sama nih ya, kan berimbang nih harusnya. Tapi misalnya penyiarnya itu sangat fokus sekali kepada salah satu paslon gitu. Nah, kalau di televisi misalnya di Semarang itu kan banyak televisi lokal itu. Jarak pengambilan gambar itu juga bisa jadi masalah. Misalnya ada 2 paslon nih. Yang satu diambil dari jarak 10 meter, yang satu di close up dari jarak dekat. Itu sudah masuk tidak berimbang. Tidak berimbang ya. Artinya tidak berimbang ini tidak hanya soal durasi, tidak hanya soal lama, sama-sama 3 menit ini tidak. Tapi ada banyak hal yang ada di situ. Lah, ini kami minta teman-teman di lembaga penyiaran baik di radio maupun televisi untuk lebih berhati-hati. Atau bisa jadi acara kampanye itu disamarkan. Misalnya salah satu paslon itu kebetulan tokoh masyarakat atau ketua organisasi apa. Sebelum waktunya kampanye itu diwawancarai.
sebagai misalnya ketua organisasi X itu. Lah, monggo untuk hal-hal itu lebih berhati-hati. Untuk lebih jelasnya bisa kontak teman-teman yang ada di Bawaslu. Pak, kalau acara seperti ini itu kira-kira gimana ya? Boleh nggak melanggar tidak? Gitu ya? Kalau iklannya seperti ini boleh atau tidak? Karena sesuai regulasi kami di KPID kan mengacu pada regulasi yang dibuat oleh KPU. Artinya semua sebagai penyelenggara kami pedomannya tetap PKPU. Di mana di PKPU itu disebutkan bahwa iklan pasangan calon itu yang memasang KPU, tidak boleh pasangan calon sendiri. Sudah difasilitasi, artinya sudah difasilitasi oleh KPU. Jadi artinya Pak Sunaka itu untuk berita tidak seimbang itu dalam prakteknya nanti itu tidak hanya iklan tapi juga pemberitaan juga ya? Semua aspek. Iklan, pemberitaan, atau yang tadi saya contohkan misalnya tiba-tiba ada yang iklan azan maghrib nih, kan nggak ada salahnya kalau azan maghrib, tapi kalau itu dilantunkan oleh paslon menjelang pilkada lah itu jadi masalah. Kemudian Pak, sanksinya Pak, misalnya sanksi bagi media yang misalnya memberitakan pasangan calon tidak berimbang gitu loh Pak. Ya, sanksi itu berurutan. Yang pertama itu bisa teguran tertulis, tapi kalau di KPID hanya kepada lembaganya ya. Lembaga ya. Kepada paslonnya itu menjadi ranahnya teman-teman Bawaslu nantinya. Kalau KPID ke lembaganya bisa dari teguran tertulis sampai penghentian acara. Begitu Bang. Iya. Baik, terima kasih Pak Sunaka Yuda dari KPID Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya Pak Paulus. Ini terkait dengan hoax dan juga berita tidak seimbang ini berarti sangat menarik Pak dan perlu disampaikan kepada masyarakat. Ini untuk KPU Provinsi Jawa Tengah Pak, ini dalam rangka untuk hoax ini tidak terjadi, kemudian juga berita tidak seimbang itu tidak terjadi, artinya biar beritanya seimbang itu dari KPU Jawa Tengah, regulasi yang sudah disebut tadi apa Pak regulasinya Pak? Ya, terima kasih Pak Wedi ya. Jadi regulasi yang ada adalah dalam peraturan KPU nomor 4 tahun 2017 terkait dengan kampanye. Nah, kampanye itu membahas semua umum ya. Nah, dalam ketika kampanye melalui media itu ada pembahasan khusus. Nah, itu yang regulasi yang ada. Nah, bagaimana regulasi ini supaya tersosialisasi kepada pihak-pihak? Kami kalau karena Jawa Tengah tidak menyelenggarakan pilgub ya, jadi kabupaten kota kita minta mereka juga menjelang kampanye, mereka akan mengundang media untuk menjelaskan ini loh aturannya. Ketika kamu membuat pemberitaan, ketika nanti kami akan memasang kampanye di sana, berapa durasinya dan aturannya seperti apa. Jangan sampai sama, misalnya ada 3 calon, yang satu di halaman satu, satunya di halaman tengah, satunya di halaman belakang. Artinya tempatnya harus sama nanti. Itu kan hari ini paslon A, besok paslon B, tempatnya sama, luas ukurannya juga harus sama, pewarnaannya maksudnya bukan warnanya kan terserah nanti mereka buat desain ya, tapi pencerahannya, kecerahan warnanya juga harus berimbang. Nah, itu juga penting. Lalu di pemberitaan, karena seringkali nanti kan pemberitaan dibuat durasi yang seimbang. Misalnya nanti tadi kalau masyarakat tadi mengatakan pemberitaannya berimbang, ini juga kita sampaikan berimbangnya total yang berimbang. Jangan yang ini menyampaikan berita sisi yang positif, ini sisi yang negatif. Itu kan juga sama-sama tidak berimbang. Ini yang kita sampaikan kepada semua media. Nah, lalu pada tim kampanye kita juga menyampaikan bahwa mereka membuat akun dan didaftarkan. Nah, termasuk mereka juga didorong untuk jangan lagi ada akun-akun yang namanya misalnya tidak akun resmi ya, tapi pendukung paslon A dan B, simpatisan paslon A dan B, kancane paslon A dan B. Itu kan juga repot. Nah, itulah peran itu yang kita, karena sebenarnya biasanya seperti itu adalah sebenarnya dari tim sendiri. Kita arahkan mereka untuk udahlah kita tidak main seperti itu. Kemudian Pak Paulus, untuk pemberitaan di radio misalnya seperti apa Pak ini? Ya, nanti juga sama KPU, tentu ada KPID nanti yang punya ranah untuk berbicara dengan media mainstream, akan membuat aturannya. Kalau di PKP nanti ada berapa kali pemberitaan iklannya berapa kali itu kan dibacakan berapa kali gitu maksudnya. Nah, kalau berapa kalinya nanti kalau pemberitaan kan imbang. Tapi kalau yang diwasili KPU tadi maksud saya. Yang iklan itu ya. Berapa kalinya, sekali tayangnya, termasuk spotnya yang jam berapa. Jangan sampai satu yang di spot yang bagus
satunya nanti spotnya jam 2 malam, orang sudah tidur. Iya. Ini juga kita minta sama, kita Iya. Baik, terima kasih Pak Paulus. Selanjutnya Pak Ajib Trianto dari Bawaslu Kabupaten Klaten, barangkali untuk mencegah hoax dan juga berita tidak seimbang sejauh ini kerjasama dari Bawaslu dengan KPU seperti apa ini Pak, sehingga nanti pelaksanaan pilkada di Kabupaten Klaten khususnya itu nanti untuk pemberitaan dari semua media termasuk radio termasuk RSPD Klaten juga nanti tetap berupaya biar bisa berita seimbang itu Pak. Monggo Pak Ajib. Terima kasih Pak Edi. Nah, dalam rangka untuk menanggulangi nanti hoax untuk di pilkada khususnya di Kabupaten Klaten yang sudah untuk dilakukan yang tadi sudah kita sampaikan di depan oleh Bawaslu yang sudah dilakukan. Dalam hal ini pertanyaannya adalah sama teman-teman KPUD Klaten. Nah, perlu diketahui bahwa kami selaku penyelenggara pemilu di kabupaten ini ada semacam grup khusus Pak Paulus ini antara KPU dan Bawaslu, dan juga ada kegiatan rutin tiap bulan ketemu bareng, ngeteh bareng, ngopi bareng dan sebagainya. Ini sangat penting untuk menjalin koordinasi komunikasi supaya nanti tidak ada istilah di dalam dunia penyelenggaraan pemilu itu Tom and Jerry dan sebagainya. Nah, dan juga Pak Pedi ini kita apresiasi selama ini dari RSPD sudah memfasilitasi dari teman-teman Bawaslu maupun KPU ini yang kita harapkan ke depan untuk senantiasa kita bersinergi untuk mensosialisasikan akan bahayanya tentang hoax dan isu sara dan hate speech dan sebagainya di pilkada ke depan. Nah, untuk Bawaslu sendiri, kalau KPU mempunyai landasan hukumnya secara teknis tentang pengaturan kampanye di PKPU 4 2017, di kita di Bawaslu juga sudah diatur di Perbawaslu 12 2017 yang sudah diubah terakhir nomor 12 tahun 2018. Di situ Bawaslu mempunyai kewenangan nanti kalau itu nanti terjadi pelanggaran bisa nanti sesuai Undang-Undang 10 2016 pasal 30 itu Bawaslu mempunyai kewenangan meneruskan penanganan pelanggaran yang itu dugaan pelanggaran peraturan perundangan lain. Misalnya nanti kalau Undang-Undang ITE atau Undang-Undang tentang penyiaran atau Dewan Pers dan sebagainya, nanti kita bisa meneruskan mungkin ke KPID atau mungkin ke Dewan Pers atau apa dan sebagainya. Seperti kemarin Pilpres memang sangat hebat sekali kemarin itu, isu hoax dan sebagainya. Dulu sempat muncul majalah Obor Rakyat. Terus kemarin yang terakhir itu juga sangat luar biasa sekali. Nah, ini kemarin kita sudah juga melakukan teguran terhadap di pemilu legislatif kemarin. Ada salah satu caleg yang kemarin itu memasang iklan di salah satu radio di Klaten yang mana ini menyalahi peraturan yang sudah diatur di KPU. Nah, kalau di PKPU 4 itu untuk penayangan iklan di media platform media itu kan 14 hari sebelum hari tenang gitu ya, 14 hari sebelum hari tenang. Nah, ini nanti kita pastikan apakah benar nanti KPU itu menjalankan regulasi yang sudah dibuatnya, apakah mendahului sebelum 14 hari itu, atau mungkin bahkan ada salah satu paslon atau tim sukses yang mungkin mengiklankan di salah satu media yang ada di Klaten ini sebelum 14 hari menjelang hari tenang. Dan juga durasinya ini yang perlu kita KPID juga kita sama-sama cermati. Durasi waktu pengiklanan kalau nggak salah di PKPU pasal 32 kesini itu kalau nggak salah 30 detik ya. Televisi 30 detik. 30 detik. Oh, 60 detik ya. Oh, iya. 60 detik. Nah, kalau di televisi 30 detik, kalau di radio itu 60 detik. Nah, ini nanti juga cara nanti ngukurnya mungkin dari Bawaslu kan mungkin juga dalam hal tidak rinci ya. Tidak rinci dan sebagainya. Nanti kita bisa kerjasama di KPID yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Sonata. Sudah kita di tingkat provinsi juga sudah ada gugus tugasnya, gugus tugas untuk penanganan hoax ini, Pak Paidi. Iya. Baik, terima kasih Pak Ajib. Saya langsung tanya lagi ke mohon maaf Pak Sonaka ini Pak ya, terkait dengan berita tidak seimbang yang sedang kita bahas dan juga hoax. Nanti sejauh ini apakah dari KPID itu punya tim pengawas gitu ya, atau untuk penilai kepada masing-masing media, apakah media ini beritanya tidak berimbang atau tidak dan seterusnya, atau nanti yang apakah KPID akan menindak itu berdasarkan lapor masyarakat atau seperti apa ini Pak Sonaka?
Ya, yang pertama KPID punya tim pemantau. Tim Jadi, pemantau ya? yang bekerja selama 24 jam. Kami pun di kantor itu ada satu ruangan yang berisi teman-teman pemantau yang akan mengawasi. Yang berkaitan dengan kalau nanti menjelang pemilu kada biasanya dikhususkan yang berkaitan dengan pemilu kada. Iya, mulai kapan Pak itu tim pemantaunya? Ini sudah mulai, Sudah mulai ya. Karena ini kan sudah tahapannya sudah mulai. Walaupun memang kampanye nanti ketika masuk ke tahap kampanye tanggal berapa ya Pak Paulus? 26 September itu akan lebih ditingkatkan khusus pengawasan pemilu kada. Berkaitan dengan temuan, ketika misalnya ada temuannya jadi seperti ini. Ketika ada satu berita, satu spot acara yang dirasakan oleh teman-teman pemantau itu melanggar, itu biasanya kami plenokan di internal KPID, baru kami teruskan ke institusi terkait. Kalau misalnya itu menjadi ranahnya KPID, ya KPID yang akan memberi teguran. Ya. Ketika ada yang bertanya, kita terima dulu Pak Sonaka. Monggo. Halo, selamat siang. Saya Bu Imas, balik lagi Pak. Iya, mohon menyebutkan nama dan alamat Bu. Halo. Saya Bu Imas. Oh, Bu Imas tadi. Iya. Ya, yang tadi. Monggo Bu, ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak karena info yang seperti inilah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama oleh saya ini yang sama sekali tidak tahu bahwa ternyata 14 hari sebelum ternyata durasinya 30 detik 60 detik itu kan aturan-aturan. Maka saya mengucapkan terima kasih. Kalau bapak-bapak tidak menyampaikan seperti ini, saya kira masyarakat juga tidak tahu. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih bapak-bapak. Iya. Matur nuwun. Ya Bu, terima kasih Bu Imas dari Klaten Utara, sangat semangat sekali. Monggo ditanggapi Pak Sonaka. Terima kasih atas informasinya begitu. Ya Bu, sama-sama. Kembali lagi ke tadi mengenai penjatuhan sanksi. Jika untuk pasangan calon itu kan menjadi ranahnya Bawaslu. Apa yang dilanggar? Ya. Itu biasanya kami di gugus tugas itu didapatkan. Apakah ini menjadi ranah KPID? Apakah ini menjadi ranah teman-teman Bawaslu? Ya. KPU sebagai penyelenggaranya itu biasanya urun rembuk. Oh, ini harusnya masuk ke ranah Bawaslu atau KPID. Berkaitan dengan iklan pasangan calon memang ada durasi batasan waktu. Ya. Tapi siaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran itu tidak ada ketentuan. Artinya misalnya hanya RSPD Klaten menyiarkan berita misalnya tentang pasangan calon. Itu memang tidak ada ketentuannya. Iya. Hanya harus berimbang, itu saja. Jadi kalau yang tadi dimaksud ada batasan durasi itu berkaitan dengan iklan pasangan calon yang iklan yang difasilitasi. Saya perjelas lagi, iklan yang difasilitasi oleh KPU. Artinya pasangan calon itu tidak boleh secara sepihak, secara inisiatif sendiri itu memasang di lembaga penyiaran. Jadi misalnya nanti di Klaten ini paslon X tiba-tiba ke RSPD Klaten, Pak saya mau masang iklan. Nah, itu buatan bareng karena secara regulasi sudah difasilitasi oleh KPU. Nah, jadi teman-teman di lembaga penyiaran khususnya di RSPD Klaten ini mohon untuk lebih hati-hati dan bisa konfirmasi ke Bawaslu, tinggal telepon aja. Ini acara seperti ini bisa nggak, boleh nggak, melanggar nggak? Ketika misalnya RSPD Klaten nantinya sebagai upaya untuk memeriahkan pemilu kada, misalnya mengadakan dialog nih, boleh diadakan. Asal itu tadi syaratnya berimbang. Lah, bagaimana berimbang itu? Bisa ditanyakan ke teman-teman Bawaslu. Bagaimana ini formatnya ini yang aman ini supaya tidak melanggar gitu.